most of the time yang aku lihat ya, orang akan cenderung mengatakan, oke, gue akan support deh, gue akan bantu. Itu kalau misalkan kita punya a really good connections and a really good relationships dengan orang itu gitu. Selamat datang di Vampire Podcast. Perkenalkan, aku Intan, host untuk episode kali ini, Networking Strategy in a Digitally Driven World, bersama Kak Ciplu Carlita, Head of Communications for Southeast Asia at Twitter. Halo Kak Ciplu. Hai. Terima kasih banget Kakak udah bersedia meluangkan waktunya, berbagi pengalaman dan insight Kakak tentunya untuk Fempress. By the way, our community is called Fempress. Oke, Hi Fempress. Seperti kata pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh ya Kak kita minta Kak Ciplu untuk memperkenalkan diri Kakak. Mungkin bisa diceritakan juga mengenai pekerjaan Kakak saat ini dan tentunya a little bit of background about Kak Ciplu. Silahkan Kak. Oke, hi semuanya, Hi Fempress. It's great to be here. Senang banget bisa diundang sama teman-teman dari Vampire. So I'm honored to be here to share my experience. Hopefully it'll be insightful. So I'm Ciplu Carlita. For the past 6+ years, I've been working at Twitter and currently as the head of communications for Southeast Asia. I've been in the communications industry for give and take 15 years. I spent my first 5 years in local PR agencies before moving on to the client side. I'm always fascinated with consumer technology because I believe technology innovations will be able to help our daily lives. So yeah, that's a little bit of my background. Thank you so much for the introduction Kak Ciplu. So Kakak, di dalam karir Kakak tentunya Kak Ciplu pasti banyak bertemu dan berpisah dengan banyak orang ya Kak. Entah itu membuat pengalaman karir Kakak makin exciting, atau mungkin menambah wawasan, atau bahkan nemu kolega yang toxic kali ya. Tapi semua pengalaman itu malah jadi nge-push Kakak untuk jadi lebih excel dan lebih paham soal seluk-beluk industri yang Kakak jalankan. Jadi nih Kak, untuk Kakak sendiri yang pernah berkecimpung di dunia PR dan sekarang sebagai Communications Manager, seberapa penting sih Kak sebenarnya untuk menjalankan networking dan dalam hal pengembangan karir itu dalam opini Kakak seperti apa? Oke, mungkin aku mulai dari ini ya, satu hal bahwa PR is basically similar with communications, dan buatku communications atau komunikasi itu adalah dasar dari banyak hal yang kita lakukan kan. Ini sekarang aku lagi ngobrol sama Intan aja kan juga sebenarnya basicnya komunikasi, gimana kita bisa saling tanya jawab dengan baik, dengan enak, flow-nya juga, jalannya juga menarik gitu ya. And communication is definitely needed in networking. Dalam lingkup ruang kerjaku misalnya nih ya, or any other job, kita harus bisa networking gak hanya dengan internal stakeholders, tapi juga dengan external stakeholders. Tapi justru kadang orang berpikir bahwa gue hanya perlu networking dengan orang-orang yang ada di luar dari perusahaan atau dari tempat gue bekerja. Padahal sebenarnya internal networking itu juga sama pentingnya. I think networking helps you to get to know more about the industry that you are involved in. It helps you broaden your knowledge. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Dan ini bisa kita ketahui dari stakeholder internal ataupun eksternal. Ya, ini bisa membantu kita untuk mencapai goal kita dalam bekerja atau mencapai goal kita dalam hal personal development. To be honest, I like meeting new people. Bahkan dengan sekarang ketemu Intan aja, aku yakin nanti juga along the way nih, aku juga bisa belajar tentang hal yang baru gitu ya. I like meeting new people because I get to know something that I may not know before. And it is important to network and connect with people that are not only from your peers, tapi juga orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda, dari orang-orang yang beda profesi, bahkan orang-orang yang mungkin lebih junior gitu ya daripada kita sendiri.
And I mentioned earlier bahwa internal networking atau staying connected dengan kolega dalam perusahaan itu juga sama pentingnya dengan kita staying connected dengan orang-orang yang ada di luar perusahaan. Karena itu akan membuat kita lebih berkembang. It helps you to get things done, especially working in big or multinational companies. Sometimes it's not about how great you are doing your job or how well you deliver something, tapi it's also about connections, ya kan? It's also about knowing the right people to make sure that your work is done, to make sure that you're making an impact for the company that you work for. Aku kasih contoh nih, misalnya kita punya apa ya, kayak misalnya nih hypothetically we have a regional comms campaign to run because it's part of our quarterly goals. Jadi setiap quarter ada goal yang harus di-achieve. Nah, salah satunya kita bikin satu campaign yang harus di-scale di regional. Dan karena ini campaign-nya besar, campaign regional, sudah pasti akan berhubungan dengan banyak orang dari departemen atau functions yang lain. Dan our job sebagai the campaign driver, the campaign PIC is to actually convince them to also believe that this campaign is important for us. So you need to support me. You need to support this campaign. Nah, most of the time yang aku lihat ya, orang akan cenderung mengatakan, oke, gue akan support deh, gue akan bantu. Itu kalau misalkan kita punya a really good connections and a really good relationships dengan orang itu gitu. Jadi internal networking or staying connected with the people at your company is actually as important as external networking. That way, you will be able to achieve your goal. At the same time, you may also help your colleague to achieve their goals. Plus, it has a good impact for the company. Jadi, it's all win-win for everyone. Ooh, win-win for everyone. I like that. Thank you, Kak, for that. So, Kak, kita kan sekarang udah, terutama karena pandemi ya, kayak tuh digital world tuh udah bener-bener yang kita bener-bener di-push dan dipaksa untuk bisa digitally dependent on, you know, like everything digital, kayak dari mulai kita kerja jadi hybrid sekarang, kalau WFH, WFO, betul. Apa sih Kak pengaruh itu dalam cara kerja Kakak dalam networking gitu, baik untuk diri Kakak sendiri atau misalkan Kakak juga sebagai perusahaan yang Kakak represent? Aku selalu percaya kalau teknologi itu selalu ada untuk membantu kita ya, or seharusnya ada untuk membantu kita. Termasuk diantaranya untuk staying connected dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini nggak hanya serta-merta staying connected dengan kolega atau teman kantor, tapi kan juga dengan keluarga, sahabat, dengan teman-teman seprofesi dan lainnya. If you think of it ya, zaman dulu tuh kalau kita mau networking atau mau ketemu orang kan yang namanya ketemu gitu ya, quote unquote, itu identik dengan harus tatap muka. We have to do it face to face, ya kan? Oke, kita janjian deh ketemu di mana ya, gitu. Kayaknya kalau bukan face to face, people wouldn't call it networking. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, orang kan dan banyak teknologi juga semakin semakin diperbaiki gitu ya, semakin di-enhance. Yang tadinya mungkin hanya bisa untuk audio call, sekarang udah bisa buat video call. Dan kita bisa melakukan ini dengan semua jenis hampir semua jenis digital platform yang ada. Ya kan, we have Google Meet, we have Zoom, bahkan termasuk social media platform juga kalau dipikir-pikir. Kalau zaman dulu, ya tadi kita paling networking minimal kalau mau staying connected sama orang ya apa sih? Telepon, ya kan? Zaman aku dulu masih ada pager gitu ya, tapi it was so long time ago. Dan kayaknya susah banget untuk staying connected dengan orang kalau nggak tetap buka. Tapi sekarang kita dengan hanya ngirimin, virtual meet up yuk. Oke, gue minta linknya ya gitu. Langsung dikasih Zoom linknya. And you can still stay connected that way. Dengan adanya social media pun juga sama. Kalau menurut aku, ini jadi salah satu cara yang termudah untuk
kita staying connected dengan orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Misalnya nih, even nowadays, even by sending direct message di Twitter atau Instagram, kita tuh sebenarnya udah staying connected dengan orang yang kita kontak tersebut gitu. Dan aku ngerasain sendiri selama hampir 1,5 tahun terakhir betapa digital technology termasuk social media platform itu membantu aku untuk tahu apa yang terjadi di sekitarku, untuk tetap staying connected dengan apa yang terjadi di luaran sana, di luar rumah gitu ya. Dan juga untuk staying connected dengan orang-orang yang memang matters buat aku gitu ya. Atau misalkan orang-orang yang aku selama ini cuman followan aja di Instagram atau di Twitter gitu. Tapi selama pandemi ini tuh aku ngerasa kayaknya gue lebih sering saying hi lewat Twitter DM deh, just to say hi atau ngomenin sesuatu dari posting mereka gitu. Jadi there's a lot of different ways, a lot of different technologies yang bisa kita gunakan untuk tetap staying connected dengan orang-orang yang kita pengen staying connected tadi gitu. Honestly, when you say about how we connected on Twitter, tuh, oh my god, I can relate to that so much karena yeah, I'm still a Twitter user. Definitely pretty active on that. Dan aku senang juga karena teman-teman aku, we were also like active on that. Jadi kayak, especially when it comes to Twitter, I feel like we can be more vulnerable in it. Right? Jadi kayak, okay, this is like the realest life update. Jadi kayak kalau misalnya kita mau, misuh-misuh bahasa Jawanya. Itu tuh kayak, okay, we can give like pupuk virtual gitu. So yeah, it really matters. So thank you so much for Twitter. You're welcome. Nah, and like aku sendiri ya Kak juga ngerasa karena WFH ya, koordinasi dan komunikasi aja tuh agak susah gitu. Enakan langsung telepon atau mungkin Zoom meeting. Karena emang by email atau WA aja tuh kemungkinan tuh ada miscommunication. Ada lagging ya, ada waktu, ada rentang waktunya juga kan untuk menjawab, nerima jawaban gitu. Exactly, and I cannot really feel the person. Kayak kalau misalnya email tuh, kayak ada template lah. Hi dear siapa, but we cannot really. Bener banget. I'm craving for that human connection. So yeah. So it's kind of hard to really make a great connection through this WFH world, right? Nah, apakah ada cara nih Kak untuk kita bisa atur ulang strategi kita dalam membangun koneksi bersama orang yang, we're living a more isolated world yet very connected? Yeah, that's actually a great question kalau menurutku ya, karena kalau dipikir-pikir sekarang kita semuanya lebih banyak di rumah, ya kan? We're not like 100% isolated. Technically, we are isolated at home because we have to for our safety kan. Tapi kadang bahkan dengan staying at home di rumah bersama keluarga gitu ya, bersama orang-orang terdekat, karena kita masih ngerasa bahwa sometimes I feel that I need to go out there. I feel like I feel like lonely, padahal sebenarnya nggak juga gitu. Dan menurut aku strategi untuk bisa tetap staying connected itu make sure that you make some time for yourself to stay connected with the people outside your house. Ya, make the time. Jangan dijadikan sebagai sebuah tiba-tiba aja pengen gitu ya. Walaupun itu nggak salah juga, nggak apa-apa. Tapi aku ngeliatnya salah satu cara yang bisa aku share karena ini juga berdasarkan pengalaman adalah make the time or create a schedule. Misalkan seminggu sekali ada jadwalnya mau ketemu sama atau virtual meetup with team members, colleagues or friends or families or whomever. Dan ini bisa dilakukan dengan banyak macam teknologi kan, opsinya udah banyak banget tadi aku bilang kan, mau lewat Zoom, Google Meet, mau WhatsApp call sekarang juga bisa. Bahkan kalau kita ada sekarang makin sering IG live gitu ya, atau kalau di Twitter lagi seru-serunya ada Twitter Spaces. So there's a lot of technologies or channels that we can leverage, tapi
satu hal yang penting adalah make the time first. Ya, make the time first. Schedule it on your calendar. Kalau misalkan selama seminggu full dengan meeting, dengan tugas sekolah, tugas kuliah, apapun itu, ambil satu hari atau setengah hari aja yang emang kamu dedikasikan untuk oke, ini adalah waktu gue untuk staying connected. I prefer the word staying connected karena itu membuat kita lebih ingin staying connected dengan orang lain gitu ya. Jadi misalkan setiap hari Jumat gue akan kosongin jadwal deh. All I will do is I will schedule a virtual meet up dengan misalnya teman kuliah atau bikin semacam kayak virtual soiree or virtual Friday drinking sessions or apapun itulah. Tapi make sure bahwa ada minimal gitu ya satu hari di mana ada satu schedule itu yang dikhususkan untuk kamu untuk staying connected dengan other people. Another thing that you can also do is trying to learn something new. Like I stated earlier, modern technology these days allows us to do many things from the comfort of our homes, ya kan? Or even our bedroom. You can take virtual language classes, bisa ambil virtual cooking class juga, bisa sign up for virtual fitness class, banyak banget, dan itu juga termasuk salah satu cara kita untuk networking dengan banyak orang, dengan staying connected with other people aside from the people at our house. You will meet new people, you'll be able to connect with them and also learn something new. Dan menurut aku itu penting. Karena the pandemic, it can either bring the best of us or it will wear us down. So it's really up to ourselves on which path that we want to take. Ooh, that's really true. And I also felt the same way when it comes to trying to get new people. Online courses does really help me to meet like a lot of people and also get inspired by them. Karena sama-sama semangatnya mau belajar kan. So iya, betul. Yeah, bahkan kelas-kelas simple yang kayak apa ya, sekitar 2 bulan yang lalu aku mulai nyoba untuk kayak ada kelas virtual pilates class nih, kayaknya seru ya. I've never done pilates before, so it's something new. Aku juga pernah ngajak anakku ikutan cooking class gitu ya, yang virtual cuman kayak 45 menit, tapi I get to see other people, even it's virtually. Dan paling enggak ada satu hal baru yang kita pelajari juga dari quote-unquote networking tadi. Karena kan kalau enggak kita akan stagnan aja, ya begini-begini aja selama kita pandemi. Like I said earlier, the pandemic, it's either brings the best out of us or it will wear us down. Jadi tergantung aja kita mau pilih jalan yang mana. That is very interesting. And yeah, Kak, kalau cara kita mendekatkan diri dengan orang yang kita mau build a connection with atau networking itu kan tentunya akan ngaruh ke what type of relationship, what will the relationship look like in the future gitu. Mm-hmm. Nah, menurut Kak Cipluk, apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk dapat membangun sebuah hubungan yang sifatnya bisa jangka panjang dan koneksi itu lebih sincere gitu? This is simple dan mungkin klise ya, tapi I would say just try to stay in touch regularly. Ya, again, teknologinya kan banyak nih sekarang ya. Bisa lewat apapun gitu secara virtual dan kita nggak harus ketemu langsung dengan orangnya. Like I said, even small talks help to maintain good connection. Misalnya nih, iseng aja kirim message lewat WhatsApp atau DM Twitter atau IG, a simple message of hi, how are you, apa kabar gitu. It will probably help develop into a long conversation gitu ya. Ada beberapa orang yang kadang tuh aku juga iseng, aku kenal dia dari Twitter, tapi I've never even met this person in real life. Tapi aku ngerasa bahwa aku cukup terkoneksi gitu, terhubung dengan orang ini karena selama kita berhubungan atau staying connected dengan
teknologi yang ada lewat Twitter atau Instagram, kita jadi tahu gitu ya, oh perkembangan kehidupannya dia gimana, kehidupan gue gimana. Jadi try to make a simple gesture regularly. Like I said, it doesn't have to be like, ketemuan yuk gitu, nanya panjang lebar, enggak. Mulainya dari kayak, hai apa kabar gitu. Atau misalkan kalau kita iseng lagi masak atau bikin sesuatu, foto terus kirim ke orang yang mungkin juga punya passion yang sama gitu ya. Misalkan sedang masak, gue baru nyoba bikin ini nih, udah pernah belum bikin gitu. Maksudnya I would say that regular, simple, small talks will help to also build a longer connection in the future. Jadi try to utilize or leverage the technology. Tapi juga satu hal yang penting adalah, yang penting ada kemauan. Yang penting kitanya juga mau untuk istilahnya make the first move, untuk nanya apa kabar duluan daripada kita yang ditanyain duluan. Jadi jangan malu ya Kak. Exactly. Just do it. Because I think also itu penting banget sih, terutama kita lagi di masa yang sulit banget. And like everybody is kind of having their battles amplified with the whole situation. So I think just like a little high or like semangat is like, okay, this helps. So That's true. Nah, untuk bisa tetap membangun dan mempertahankan koneksi itu sendiri, memang penting berarti ya kalau untuk kita bisa mengelola dan memanage strategi kita dengan benar. Ya mungkin bisa nggak sih Kak contohnya yang aku belajar itu kayak we have to know our audience sebelum kita approach mereka gitu. Jadi kayak we have to kind of research first of what approach that will work on it. Nah kalau dari Kakak sendiri ada rekomendasi nggak sih Kak untuk Fempress bisa punya kemampuan atau keahlian yang bisa kita pelajari so that we can do better in networking? Beberapa hal nih kayak cuman tadi along our conversations aku udah sempat agak sharing some snippets of it. Yang pasti don't be afraid to make the first move. I think it's better for us to be rejected and know the outcome instead of never trying to make a move at all. Sama aja kayak kalau kita seneng sama satu hal gitu ya, barang. There's this like a funny saying kalau kata banyak orang kayak, mendingan lo nyesel beli daripada lo nyesel nggak beli gitu. Jadi that's just a one simple example ya. Tapi yang pertama, jangan pernah takut untuk mulai duluan. Always try to have that confidence untuk say hi duluan. Kalau dia nggak balas ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah nyoba duluan gitu. In my line of work, sometimes I have to make the first move kan. Karena banyak orang yang harus aku hubungin ya, dari misalkan media, dari content creators gitu atau influencers gitu. Dan kadang kalau aku nggak tahu mereka kontaknya dari mana ya, aku mulai dengan mengkontak mereka dari teknologi yang aku tahu gitu. Salah satunya adalah dari Twitter. Ada beberapa kali aku ngontak, kita mau ngajak kerjasama, tapi ternyata nggak dibalas gitu. Which is fine, nggak apa-apa gitu. Now you know gitu. And then you can try other alternatives untuk mencari tahu gimana caranya bisa terkoneksi dengan orang ini. Tapi intinya sama halnya dengan di networking ya, atau staying connected with people. Jangan pernah takut untuk nyoba duluan. Karena kalau kita nggak nyoba say hi duluan, kita nggak akan pernah tahu outcome-nya kan. Terus yang kedua, kalau menurut aku, always think of every meetup as a new playground. Put it this way, kayak pada saat kita ketemu dengan orang, selalu ingat dan selalu put in your mind, have a mindset bahwa okay, gue pasti akan belajar sesuatu hal yang baru dari orang ini. Gitu. Even if you're meeting with someone from different positions or background, or even someone who is more junior from you, kita nggak akan pernah tahu pengalaman dan insights apa yang akan di-share oleh orang ini kan. Jadi selalu datang dengan mindset bahwa okay, I'm gonna learn something new from this person. I'm gonna learn something new from this virtual meetup, for example. Aku rasa dua hal itu sih yang menurut aku perlu bisa terus digali dan mulai disiapkan gitu ya buat teman-teman Fempress untuk bisa staying connected dengan orang-orang lain, terutama di masa pandemi. Those two key points are so good.
Those are like words to live by. Thank you so much. Thank you. And sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada nggak sih Kak yang Kak Cipluk mau sampaikan ke Fempress? Maybe sepatah dua kata atau like anything that is related to networking. Oke, selain dua hal yang tadi yang udah aku share, ada satu hal lagi yang menurut aku juga penting. Have a want to know attitude. Kepo gitu ya. Selalu pengen tahu, itu akan membantu banget. Tadi Intan udah sempat mention bahwa before meeting the person, try to find out more about him or her, about what they do, about what their life is ya. Cek di LinkedIn-nya, cek di social media-nya, atau Google tentang dia kerja di mana gitu ya. List down all the questions that you want to ask. Ya, selalu datang dengan pola pikir bahwa oke, gue pengen tahu satu hal yang baru. Being kepo can be a really good thing. Okay, this will help the conversation going juga kalau kita punya list pertanyaan yang pengen kita tanyain tentang orang yang akan kita temui. And at the end of the meetup, before you know it, you're probably already learning something about a completely different industry or something that you have never even known before. Jadi selalu punya mindset bahwa kita akan belajar satu hal yang baru dari networking atau dari staying connected with new people, dan juga try to build that curiosity attitude. Ini akan membantu kita untuk juga bisa belajar tentang hal-hal baru di luar apa yang udah kita ketahui. Thank you so much Kakak for that. Terima kasih banyak Kakak sekali lagi untuk waktu Terima Kakak, kasih kembali. ilmu Kakak dan insight juga dari Kak Cipluk. Terima kasih juga untuk Fempress yang sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pengalaman Kak Cipluk bisa menginspirasi Fempress yang sedang mengembangkan network-nya ya. Aku Intan, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Fempire Podcast selanjutnya. We'll see you next time Fempress. Bye!